Kalau Amerika benar-benar menyerang Venezuela, Indonesia mungkin lebih cepat bangkrut bukan karena perang, tapi karena minyak. Kenapa sih US ngotot banget ke Venezuela? Jawaban pendeknya, minyak. Venezuela punya cadangan minyak terbesar di dunia, lebih gede dari Arab Saudi. Masalahnya, cadangan itu mangkrak gara-gara sanksi, politik kacau, dan pemerintahan Maduro yang anti-AS. Amerika tahu, kalau mereka bisa menguasai Venezuela, mereka bisa ngatur pasar energi dunia. Jadi, narasi soal demokrasi, HAM, dan perang melawan narkoba atau kartel itu cuma pembungkus. Isu utamanya tetap minyak. Secara militer, perbandingannya nggak imbang sama sekali. US punya pesawat tempur terbaru, kapal induk, rudal presisi, drone yang nggak kelihatan radar, dan logistik yang gila-gilaan. Sementara Venezuela, senjatanya banyak yang jadul dan perawatannya buruk. Jadi, secara realistis, peluang US menang secara militer itu 85–90%. Venezuela tidak punya air superiority, naval power, supply chain, teknologi anti-satelit, kapal induk, atau logistik perang jarak jauh. AS punya semuanya. Jika perang hanya AS vs Venezuela, Maduro jelas tidak punya peluang. Tapi, menang cepat bukan berarti perang mulus. Ada dua nama besar yang bisa bikin perang ini makin ribet, Rusia dan China. Rusia sebenarnya punya hubungan panjang dengan Venezuela. Mereka sudah kerjasama militer, energi, bahkan utang piutang sejak era Hugo Chavez. Tapi, masalahnya, Rusia lagi tenggelam di Ukraina. Logistik keteteran, anggaran perang membengkak, dan mereka gak punya ruang untuk buka front baru melawan Amerika. Jadi, apakah Rusia akan ikut campur? Jawaban jujurnya, kemungkinan kecil, tapi tetap ada. Hanya saja, bentuk campur tangannya bukan seperti yang banyak orang bayangkan. Tidak akan ada pasukan Rusia dikirim ke Caracas. Tidak akan ada kapal induk Rusia muncul tiba-tiba di Karibia seperti film Hollywood. Yang mungkin terjadi justru jauh lebih murah, jauh lebih sunyi, tapi jauh lebih mengganggu Amerika. 1. Mengirim sistem pertahanan udara jarak menengah. 2. Tim operator teknis untuk mengajari pasukan Venezuela mengoperasikannya. 3. Intelijen elektronik, ILIN, untuk mengacak komunikasi dan mempersulit operasi udara US. Ini bukan langkah untuk memenangkan perang. Ini langkah untuk memperlambat gerak Amerika. Dan disinilah efek dominonya muncul. Intervensi kecil semacam ini tidak akan mengubah hasil akhir. Venezuela tetap kalah dalam skenario perang panjang. Tapi, intervensi ini bisa memanjangkan durasi perang berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Dan kalau perang semakin lama, harga minyak langsung meledak. Jadi, sangat labil. Begitu ada ketidakpastian, investor panik, spekulan masuk, suplai terganggu, dan harga langsung terbang. Jadi, walaupun Rusia tidak terjun langsung ke medan tempur, bantuan kecil mereka bisa menghantam ekonomi global, terutama negara pengimpor minyak seperti Indonesia. Cina punya investasi besar di minyak Venezuela. Mereka sudah tanam modal miliaran dolar di ladang-ladang minyak yang sekarang hampir mati suri. Jadi, secara logika bisnis, Cina sebenarnya punya alasan kuat untuk melindungi Venezuela. Tapi, ada satu hal penting. Cina tidak suka kekacauan. Ekonomi mereka lagi rapuh, ekspor melemah, dan mereka lagi fokus mempertahankan pertumbuhan, bukan membuka front konflik dengan Amerika. Karena itu, peluang Beijing benar-benar terjun langsung ke perang kecil banget, 5–10% saja. Cina mungkin hanya akan melakukan hal-hal yang aman dan tidak terlalu mencolok, seperti kirim komponen elektronik untuk sistem komunikasi Venezuela, kasih dukungan teknis ringan, atau sekedar menjadi tameng diplomatik di PBB. Tidak lebih dari itu. Cina tidak akan kirim kapal perang, tidak akan kirim pasukan, tidak akan mengambil risiko konfrontasi langsung dengan AS. Terlalu mahal, terlalu tidak perlu.
Dan ketika kita gabungkan gambaran besarnya, Rusia ganggu dikit dari jauh, Cina bantu secukupnya demi jaga investasi, Venezuela tetap sendirian di medan tempur. Hasil akhirnya tetap sama, Amerika menang. Itu bukan pertanyaan lagi. Yang jadi pertanyaan sebenarnya adalah, berapa lama dunia harus menderita harga minyak yang tidak masuk akal sebelum perang ini selesai? Karena semakin lama Rusia dan Cina mengulur waktu, semakin lama pula Indonesia dan seluruh dunia terjebak dalam krisis energi. Kalau melihat kekuatan militer, geografi Venezuela, dan data perang modern dari lembaga seperti RAND Corporation, CSIS, dan Congressional Research Service, pola waktunya cukup jelas. 1. Invasi awal AS, cepat. Operasi untuk menghancurkan pertahanan udara Venezuela dan merebut titik strategis utama. Dikira-kira memakan waktu sekitar 2 hingga 6 minggu. Amerika sudah punya pengalaman melakukan operasi seperti ini di Irak tahun 2003, Libya tahun 2011, dan Panama di tahun 1989. Venezuela jauh lebih lemah dibanding 3 negara itu. 2. Perebutan ibu kota dan kontrol pemerintahan. Merebut Caracas, menghancurkan pusat komando, dan mengganti pemerintahan kurang lebih memakan waktu sekitar 1-3 bulan. Ini fase yang krusial, karena jaringan milisi Venezuela, Colectivos, bisa memperlambat pasukan AS. 3. Perang gerilya dan sabotase, fase yang bikin lama. Inilah bagian yang membuat perang berlarut-larut. Dengan campur tangan Rusia, plus dukungan teknis kecil dari China, perang US bisa tertahan cukup lama. Diperkirakan terjadi 12 hingga 24 bulan, bahkan sampai 3 tahun di skenario terburuk. Jadi, kesimpulannya, secara realistis, durasi perang bisa dibagi jadi 3 opini, tergantung skenarionya. Bisa cepat dan bersih, sekitar 4-6 bulan, tapi ini hampir mustahil. Bisa, skenario paling mungkin yaitu 1,5 sampai 2 tahun, atau skenario paling berat, 3 tahun lebih. Bukan karena AS kalah, tapi karena ada oposisi yang memaksa perang jadi lama, melalui sabotase, perang kota, dan intervensi non-langsung. Inilah bagian paling menarik, sekaligus paling menyeramkan. Karena ketika Amerika akhirnya mengambil alih Caracas, entah lewat operasi militer atau lewat pemerintahan pro-US yang mereka pasang sendiri, Venezuela langsung berubah menjadi sumur minyak pribadi negeri Paman Sam. 303 miliar barel cadangan minyak, terbesar di dunia, langsung masuk ke orbit kepentingan energi Amerika. Dan yang banyak orang salah paham adalah ini. Amerika tidak akan memasukkan minyak Venezuela ke pasar dunia untuk menolong harga global. Tidak ada niat mulia, tidak ada misi penyelamatan ekonomi dunia. Mereka akan melakukan sesuatu yang jauh lebih strategis, mengamankan suplai untuk diri sendiri dan perlahan menggeser dominasi energi dari Saudi ke tangan mereka sendiri. Kalau 20 tahun terakhir, dunia tunduk pada harga minyak OPEC, setelah perang ini, dunia bisa dipaksa tunduk pada harga minyak versi Washington. China, Eropa, India, termasuk Indonesia, semua negara pengimpor minyak akan berada dalam posisi tawar paling lemah dalam sejarah. Karena begitu Amerika pegang tombol pasokan global, mereka bisa naikkan produksi untuk menekan musuh ekonomi. Mereka bisa tahan produksi untuk membuat negara lain ketergantungan. Mereka bisa gunakan minyak sebagai senjata geopolitik paling efektif di abad ini. Singkatnya, kalau Venezuela jatuh ke tangan AS, seluruh struktur energi global dibalik. Dan Indonesia, kita cuma bisa ikut arus atau bangkrut. Indonesia sering bilang, kami negara non-blok. Nggak mau ikut Amerika, nggak mau ikut China. Berteman dengan semua, termasuk Brazil, yang belakangan makin dekat dalam kerjasama pangan, energi hijau, dan perdagangan. Secara diplomatik, ini keren. Kita terlihat netral, mandiri, dan independen. Tapi dalam dunia energi, tidak ada yang namanya non-blok. Begitu harga minyak dunia naik, begitu pasar global panik, begitu kapal-kapal minyak terhambat karena perang, semua negara langsung merasa efeknya, tanpa peduli bendera politiknya.
termasuk Indonesia. Karena pada akhirnya, pom bensin tidak menerima ideologi. Pom bensin hanya menerima harga. Ketika harga BBM dunia melonjak, status non-blok hilang begitu saja. Yang tersisa hanya satu hal, siapa punya energi, siapa bisa survive. Dan kalau Amerika menguasai Venezuela, lalu menggunakan minyak sebagai alat tekanan global, mau tidak mau, Indonesia harus ikut menari mengikuti musik yang dimainkan Washington, meskipun kita berniat berdiri di tengah. Itulah realitas pahit geostrategi energi. Netralitas diplomatik bisa dipertahankan, tapi netralitas energi mustahil. Perang US-Venezuela bukan drama negara-negara nun jauh di sana. Perang ini bakal berdampak langsung ke dompet, BBM, harga pangan, dan masa depan energi Indonesia. Kalau negara besar berebut minyak, negara seperti Indonesia cuma punya dua pilihan, siap-siap atau terlindas.